Aku nggak tahu karma berlaku apa enggak ya kan. Kok misalnya anaknya digitu kan agak gimana gitu kan. Bahkan kayak dari yang korbannya, kuatir mentalnya, dan yang penting itu juga kita-kitanya, orang-orang yang mungkin bahkan belum pernah ngerasain atau mungkin ada temen kamu yang ngerasain, kok mereka reach out, dengerin. Halo. halo bang. Halo Bang. Halo Bang. Halo. Perkenalkan, namaku Muhammad Bayu Triangga. Namaku Wahyu Tirta. Nama saya Hidayati. Aku Kiki. Citra. Nama aku Jihan Fatihah. Nama aku Sania. Umur 19 tahun. masuk 20 tahun. baru naik 20. 22. Umurnya 22 tahun. Umur 22 lah ya. Umurku 22 tahun, udah mau 23. Umurku 23 tahun. Sebelumnya menurut kakak apa sih itu seksual harassment? Kekerasan dalam seksual. Kayak mungkin dia lebih ke orang yang penasaran. Terus akhirnya coba-coba jadinya. Nggak nyambung otak aku. Kekerasan seksual, itu artinya? Menurut aku tuh lebih ke kejahatan seksual yang dilakuin sama orang yang nggak kenal nggak sih? Kalau misalnya kayak kenal atau udah gimana gitu, itu masuk sexual harassment juga ya. Ya pokoknya yang si salah satu tuh pengen tapi yang satunya enggak. Kekerasan seksual, kan sexual harassment itu ada yang verbal, ada yang physical kan. Itu sama saja kita melakukan tindak kejahatan. Kejahatan seksual? Apa ya, lebih ke itu kadang nggak yang kita inginkan kan. Misalnya kayak di jalan kita dipeluk sama orang atau dipijet sama orang. Pernah nggak abang secara pribadi mengalami merasa dilecehkan? Alhamdulillah enggak. Belum pernah. Aku tuh nggak. Enggak, alhamdulillah. Kalau secara langsung sih enggak ya. Tapi kalau kayak ya cewek biasa kan digoda-godain sama laki-laki gitu-gitu. Terus kayak diminta-mintain IG, itu menurutku ganggu juga sih. Pernah nggak ya? anjing pernah lagi. Pernah? Pernah sih verbally. Mungkin secara teori bisa jadi pernah. Pernah ada. Nggak sering ya, tapi aku entah kenapa banyak yang godain cowok-cowok. Yang dulu yang pertama kali aku yang parah itu, aku pernah di kolam renang berdua sama kawan aku. Kayak kami berenang-berenang santai, terus tiba-tiba ada orang, dia tiba-tiba datang, katanya sih guru les renang ya, tapi kayak tiba-tiba datang ke aku. Awalnya aku nggak tahu, soalnya posisi masih SMP gitu kan. Kira bapak-bapak yang cuma mau ngobrol-ngobrol, lama-lama tangannya lari ke paha gitu, lari ke situ gitu. Aku kayak lah. Sampai kami mau mandi, aku mau mandi sama kawan aku ke kamar mandi ini untuk ganti baju, dia ngikut, dia nungguin kami. Aku setakut itu, kami bahkan kayak mending kita nggak usah mandi lah, udah pakai baju renang gini, pulang aja, udah takut juga aku gitu. Untung ada yang nyelamatin hari itu, kayak ada juga bapak-bapak yang lain gitu ya. Emang dibilangnya di sini rupanya banyak orang homo. Semenjak itu aku nggak pernah lagi mau berenang di kolam renang itu. Boleh diceritain nggak? Ya biasa lah sama tukang beca. Kalau lagi jogging tuh ya kayak dipanggil-panggil, berapa deh nomornya gitu sih. Ya udah, tapi kayak ya udah karena aku pakai headset jadi nggak denger sih. Jadi ya udah jalan aja sih gitu. Tak sengaja atau enggak terpegang sama mereka pas sekolah. Waktu itu aku masih SMP kalau nggak salah, masih SMP, terus ada kayak study trip ke Malaysia gitu kan, ke Johor. Nah terus kita ya udah foto-foto kan sama si cowok-cowoknya anak sekolah sana. Kirain kan orang Malaysia kan cepat sopan kan, apalagi mereka agamanya juga kuat, tapi ternyata ya mereka megang-megang gitu. Jahat, lelaki bangsa. Kayak misalnya di sekolah gitu kan. Ya mungkin ada dikata-katai gitu soal bagian tubuh gitu kan. Maksudnya dikata-katai itu kayak mungkin diceritain atau mungkin dibahas langsung sama diri sendiri pun pernah gitu. Misalnya kayak disamperin terus kayak itu gitu, kayak mana bilangnya ya, pokoknya soal bagian tubuh lah ada pernah. Itu Misalnya kayak diomongin gitu, tapi ada kitanya gitu. Jadi dulu waktu SMA kelas 1, aku kan pulang dari sekolah itu kan naik angkot. Nah, di bertiga tuh sama teman. Terus pas di tengah jalan ada abang-abang naik masuk. Terus duduk nih di sebelah kan. Pas udah duduk, aku cuma nengokin aja. Dia nunduk-nunduk kan. Terus pas udah jalan,
Tuh, dia nengokin gini, kirain tak kenapa kan, atau udah biar aja lah gitu, mungkin kita mabuk atau ngapain nggak tahu ya kan. Udah. Terus pas lama-lama kok gerasa-gerusu gitu, aku juga nggak tahu kan. Terus aku lihat aja dia udah onan guys. Terus aku langsung jerit, bang turun bang, takut gitu. Terus kan aku, lah kan kita belum sampai, aku nggak punya duit lagi kayak gitu. Udah baru habis itu aku ceritain. Habis itu aku nggak pernah lagi naik angkot. Aku paling kebanyakan secara online. Secara online ya udah kayak ya kadang nanti badan aku dikritik gitulah. Tapi aku buat nggak senang gitu, terus macam-macam sih. Mulai dari yang kecil-kecil kayak catcall gitu kan, itu pasti sering sih. Dan yang paling aku ngerasa paling messed up-nya itu justru aku sekarang ngerasa semakin sedikit mengalami itu, tapi malah aku ngerasa aku paling banyak mengalami kayak catcall itu justru waktu aku masih sekolah, dari SD, dari SMP, SMA. Dan yang catcall tuh nggak cuma anak-anak seumuran aku, bahkan bapak-bapak juga. Kayak itu kan kalau dipikir-pikir it's fucked up, I could be your daughter gitu kan, umur aku gitu. Terus yang paling bikin trauma ya di lingkungan sekolah pernah yang aku nggak harapkan terjadi ke aku, terus kayak pasti kayak bingung banget gitu. Aku lagi jalan pulang bimbel, terus ada orang naik motor, aku jalan, aku pegang buku bimbel, terus ya aku pas lagi turunin gitu sih, terus dia megang gini, lagi naik motor. Tapi aku karena terkejut kan aku langsung nutup tuh. Tapi dari situ aku langsung trauma aja sih kalau ngeliat cowok, aduh, rasanya langsung merinding aja gitu. Kira-kira dampak dari seksual harassment itu apa sih yang kakak alami? Dampaknya ya apa ya? Kebetulan anaknya juga maksudnya berani-berani aja ya. Jadi kayak kalau ngelihat kayak gitu tuh langsung sensitif, kayak pengen defend diri aja gitu, kayak apa sih, paling gitu sih. Wow. Dampaknya jadi trauma yang kayak berbulu dada, dan BTW 2 kali aku digitu. Bukan dipegang ya, satu lagi kayak inilah masih verbal lah, cuman ditegur-tegur gitu. Gak tahu tentang apa, jijik aku jadi, astagfirullah. Dari psikologis kan jadi trauma, minder jadinya. Ya, pasti kayak waktu itu kejadian, waktu itu aku ngerasa di-harass oleh seseorang yang harusnya bertanggung jawab di lingkungan itu. Yang pasti sampai sekarang sih masih long lasting gitu triggernya. Jadi kayak kadang aku mungkin kayak di parkiran mau masuk ke mobil, terus ada kayak cowok yang kayaknya ngikutin, mungkin nggak ngikutin, cuma itu bisa sampai efek aku sampai aku di mobil tuh sampai kayak sesak napas kayak gitu sih. Jadi kayak memang menurut aku sih kayak bakal sampai aku tua, sampai maybe sampai aku meninggal, mungkin aku pasti bakal ke-trigger karena traumanya. Nah, ada nggak pesan untuk mereka yang pelaku dalam seksual harassment dan mereka yang menjadi korban dalam seksual harassment? Buat pelakunya, ngentot, tobat lah. Maksudku itu secara apapun salah, secara agama salah, secara hukum salah, secara norma masyarakat salah. Jadi cari pacar, ngomong baik-baik. Kalau nggak bisa ya ejakulasi sendiri aja gitu. Jangan ngerugiin orang, malu juga kan. Before you do that, thinking dulu lah gitu. Kalau bisa sih jangan kayak gitu lah ya. Aku mikir ke depannya gini lah. Aku nggak tahu karma berlaku apa enggak ya kan. Kalau misalnya anaknya digituin kan agak gimana gitu kan. Bahkan kayak memang kalau misalnya pengen cari yang sesama gitu. Cari yang sama-sama pengen gitu. Jangan mimbaskan ke orang yang nggak tahu apa-apa gitu. Kasian juga soalnya memang trauma sih jadi. Gimana ya? Karena kan kayaknya kita udah ngelihat banyak case di Indo, udah sampai ke tahap polisi juga nggak dilanjutin gitu ya. Jadi kayak menurut aku ya at least the closest one yang bisa dilakukan adalah ya cerita ke orang yang terpercaya sih pertama. Terus mungkin kalau emang udah fatal, mungkin udah sampai physically, sampai mengganggu aktivitas, udah sampai mengganggu ke psikologis, sudah trauma dan segala macamnya, mungkin bisa ke psikolog sih. Dan kalau mau emang ditindaklanjutin untuk membuat efek jerah ke pelakunya, mungkin bisa ke
polisi, pihak yang berwenang gitu. Cuman ya case di Indonesia begitulah, maksudnya mungkin tertutupi dengan case-case lainnya, jadi ya nggak menjadi concern utama gitu loh untuk ditangani. Untuk pelaku, I don't know what I want to say to them. Kayak pasti kayak kok bisa sih gitu, kayak apa sih, apa juga kepuasannya tuh kayak we don't want you gitu kan. Terus kayak kalau yang lebih penting itu untuk korbannya sih menurut aku untuk sekarang, karena kayak sexual harassment dilakukan oleh orang, apalagi orang yang ada jabatannya atau ada namanya lah, itu bakal lebih berat juga untuk korbannya, karena kayak pasti kita ngerasa kayak siapa sih yang bakal percaya sama kita gitu. Terus kalau untuk pesan aku untuk yang pernah ngalamin, cuma yang penting ingat harga diri kamu tuh nggak anjlok, itu nggak mempengaruhi harga diri kamu in any way. Dan yang penting itu juga kita-kitanya, orang-orang yang mungkin bahkan belum pernah ngerasain atau mungkin ada temen kamu yang ngerasain, kalau mereka reach out, dengerin, dan yang pasti harus percaya, jangan bikin dia ngerasa little. Yang penting itu sih. Untuk pelaku, pertimbangin apa yang kalian buat gitu. Kalau dari yang korbannya, kuatin mentalnya,